di mana kita ya sudah membaca nih kitab namanya Tanwirul Muhtadin bi Hikayati Ihya Ulumuddin. Dikisahkan yang pertama tentang Al-Imam Salim bin Abi Ja'ad. Ya. Beliau bercerita bahwa suatu hari beliau dibeli oleh seorang ya dengan harga 300 dirham, habis dibeli dimerdekakan. Ya, ini orang soleh ya, masya Allah. Jadi Salim bin Abi Ja'ad ini adalah seorang budak. Budak yang dibeli sama tuannya, habis dibeli dibebasin. Gitu. Jadi nggak dipekerjakan nggak. Fakultu bi ayyi syai'in ahtarib, kata beliau, dengan apa aku bekerja? Kata tuannya, yaudah ente kerja nyari ilmu. Maka kemudian ya beliau mencari ilmu. Fama tammat lisanatun hatta atani amirul Madinah, belum sempat genap setahun ya beliau belajar, sudah datang pimpinan kota Madinah zairan, berkunjung ke tempat beliau. Falam adzan lahu, tapi aku enggak mengizinkannya ya. Ini sudah kita bahas kemarin ya. Ini mengulang aja karena video yang kemarin kehapus ternyata ya. Yang kemudian kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin fara'a majlisaini ahaduhuma yad'una Allah azza wa jalla wa yarghabuna ilaihi wasani yu'allimuna nas. Suatu hari Nabi keluar melihat dua majelis, yang satu sedang doa sama Allah, yang satu sedang ngaji. Maka kemudian kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma haula, adapun mereka yang sedang doa, fayas'alunallaha ta'ala, mereka sedang minta sama Allah. Fa in sya'atahum, kalau Allah berkehendak Allah kasih, fa in sya'a mana'ahum, kalau Allah enggak berkehendak ya Allah berkehendak Allah cegah mereka, artinya Allah enggak kasih. Amma haula fayu'allimunan nas, adapun mereka sedang ngajarin orang, kata Rasulullah, innama bu'ithu mu'allimah, sungguh aku diutus sebagai seorang mu'allim. Summa adala ilaihim wa jalasa, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya duduk bersama orang-orang yang sedang mengaji ilmu. Waruya anna Sufyan As-Tsauri rahimahullah qadima Asqalan famakatha la yas'aluhu insan. Suatu hari Sufyan As-Tsauri sampai ke kota namanya Asqalan ya. Tinggal di sana tapi enggak ada seorang pun yang nanya kepada beliau. Ya. Kata beliau, tolong siapkan duit agar aku bisa pergi dari negeri ini. Kenapa? Hadza baladun yamutu fi ilm. Ini negeri sudah mati ilmu di sini. Lalu kemudian qala Atha, berkata Imam Atha radhiyallahu anhu, dakhaltu ala Said ibn Musayyib. Suatu hari aku menjumpai Said ibn Musayyib wa huwa yabki, beliau sedang menangis. Faqultu ma yubkik, apa yang membuatmu menangis? Qala laisa ahad yas'alni an syai'. Kata beliau, enggak ada seorang pun yang nanya sama saya tentang satu apapun. Wa hukiya anna Aba Yusuf Al-Qadi kana yahibu malahu li zaujatihi akhiral haul. Diceritakan bahwasanya Abu Yusuf Al-Qadi beliau menghibahkan hartanya kepada istrinya di akhir haul, menjelang pembayaran zakatnya. Artinya untuk mengugurkan zakatnya. Fayastauhibu malha isqatan liz zakat, dan beliau minta lagi kembali itu hartanya, itu hadiahnya yang tadi kasih kepada istrinya ya sebagai bentuk penguguran akan zakat. Fa hukiya dzalika li Abi Hanifah. Kemudian kisah itu diceritakan kepada Abu Hanifah. Apa kata beliau? Faqala dzalika min fiqhi, itu lantaran sebab ilmu fikihnya. Wa shadaqa, dan benar secara fikih sah-sah aja. Fa inna dzalika min fiqhi dunya, tapi itu cuma fikih dunia. Walakin madarratuhu fil akhirah a'zam, tapi mudaratnya di akhirat lebih besar min kulli jinayatin. Wa mithlu hadza huwa ilmu dar. Itu namanya ilmu yang mudarat. Lalu yang selanjutnya tentang Imam Syafi'i yang sedang duduk di hadapan Syaiban Ar-Ra'i. Beliau sedang duduk layaknya seorang anak sedang belajar sama gurunya. Lalu seorang bertanya, kenapa kok Imam Syafi'i yang sudah besar masih duduk dengan orang kayak begitu? Ya, orang Baduy kayak begitu. Apa kata beliau? Inna hadza wuffiqa lima aghfalna. Ya. Sungguh ini orang diberikan taufik terhadap apa yang kami lalaikan. Nah, terus kemudian kisah Imam Junaid Al-Baghdadi ketika pengen belajar ke Imam Al-Muhasibi. Pesan dari gurunya apa? Ya, ja'alakallahu sahibah hadis Sufyan wala ja'alaka Sufyan sahibah hadis. Semoga Allah jadikan engkau ahli hadis yang sufi, bukan sufi yang ahli hadis. Nah, sampai situ kemarin terakhir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lamma mata Umar radhiyallahu anhu, ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wafat. Ya. Qala Ibnu Mas'udin, berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, mata tis'atu a'syaril ilm. Ya, telah mati 9/10-nya ilmu, Masya Allah. Ya. Jadi ketika Sayyidina Umar wafat, telah hilang 9/10. Tinggal berapa? Tinggal 1.
Artinya sebagian besar ilmu udah hilang katanya. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Fakila, terus ditanya kepada Ibnu Mas'ud yang ngomong begitu. Ataqulu dzalika wa fina jullatul sahabah. Kenapa ente bisa bilang begitu? Sedangkan di tengah-tengah kita masih banyak ulama-ulama dari kalangan sahabat. Ya. Padahal yang mendengar cuma Sayyidina Umar. Ya. Apa kata beliau? Faqala lam arad, ya, ilmal futya wal ahkam. Aku tidak bermaksud menyebutkan itu atas ilmu fatwa atau hukum. Maksudnya yang aku maksud bukanlah ilmu fatwa, bukan ilmu hukum. Ilmu hukum banyak yang punya. Wa innama uridul ilma billahi ta'ala. Yang aku maksud adalah ilmu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, itu ya. Nah, jadi ketika misal seorang wali min auliyaillah meninggal, itu bukan ilmu hukumnya, ilmu hukum banyak, tapi ilmu Allah yang disebut dengan ma'rifatullah, itu ya. Makanya kayak kita punya guru ya, Allah yarham Kiai Haji Abdul Hamid Hussein, kita kehilangan dengan kepergian beliau. Ya. Kalau ilmu fikih yola bisa dipelajari, ya. Ilmu-ilmu yang lebih nahu dan sebagainya, tapi ilmunya tentang Allah itu yang nggak bisa kita pelajari melainkan dari beliau, gitu. Ya. Amar rasanya, ya. Kita bisa ngaji fikih, ya itu kan sama kayak orang beli nasi uduk. Kita beli nasi uduk nih di sini, sama di sono, nah, sama kan namanya? Sama, yang beda apanya? Rasanya itu. Ya. Waqala Al-Hasan Al-Karabis, berkata Al-Imam Hasan Al-Karabisi, bittu ma'asy-Syafi'i ghaira lailatin fakana yusalli nahwan min thuluthil lail fama ra'aituhu yazid ala 50 ayatan. Berkata Al-Imam Hasan Al-Karabisi, bittu ma'asy-Syafi'i, suatu hari aku bermalam bersama Imam Syafi'i. Ya, jadi nginep beliau bersama Imam Asy-Syafi'i. Ya. Fakana yusalli nahwan min sulusil lail. Dan kebiasaan beliau, ya, kebiasaan Imam Syafi'i, dikatakan dari mana tahu kebiasaan? Karena menggunakan sigot kana dan yusalli, ya. Kalau ada kana, ada fi'il mudhari, biasanya istimrar, ya, dawaman. Ya, jadi kebiasaan Imam Syafi'i apa? Salat malam, ya. Sebagaimana saya katakan, salatul lail da'bus sholihin. Salat malam itu kebiasaannya orang soleh, gitu ya. Nah, beliau salat di sepertiga malam. Ya, artinya apa? Enggak di awal malam, enggak. Fama ra'aituhu yazid ala 50 ayat. Aku tidaklah melihat Imam Syafi'i menambah lebih dari 50 ayat. Ya. Fa idza aksara fa mi'ata ayatin. Kalau seandainya memperbanyak, ya paling 100 ayat gitu. Ya, kalau di kita hitung ya kurang lebih setengah jam lah, ya. Setengah jam sampai satu jam, nggak lama, ya. Kenapa kok nggak lama gitu? Inilah kebiasaan Imam Asy-Syafi'i. Wa kana la yamuru bi ayati rahmatin, dan ya tidaklah beliau melewati ayat rahmat illa sa'alallaha li nafsihi wali jami'il muslimin wal mu'minin. Tidaklah beliau melewati ayat yang berbicara masalah rahmat kecuali beliau minta sama Allah untuk dirinya dan untuk semua orang muslim dan mukminin. Ya. Wala yamurru bi ayati azab, dan tidaklah beliau melewati ayat tentang azab illa ta'awwadza fiha, melainkan beliau berta'awuz, memohon perlindungan kepada Allah daripada azab tersebut. Wa sa'alan najata li nafsi walil mu'minin, dan minta keselamatan untuk dirinya dan untuk kaum mukminin. Tuh. Wa ka'annama jama'a lahu raja' wal khauf ma'an. Seakan-akan beliau menggabungkan antara raja dan khauf secara bersama-sama. Pelajaran yang bisa kita ambil yang pertama, Imam Syafi'i salat malam. Ya, yang saya katakan tadi, min da'bis sholihin salatul lail. Termasuk kebiasaan orang soleh salat malam. Apalagi santri, ya. Jangan sampai enggak. Ya, kalau nggak bisa kita sholat malam minimal witir dah sebelum tidur. Kalau nggak bisa juga witir habis isya udah. Kalau nggak bisa juga, biasanya orang tua gitu. Orang-orang tua kadang kita habis sholat isya witir gitu. Kalau mampu kita sebelum tidur witir. Lebih hebat lagi bangun tidur witir itu biasa. Ya. Jadi nggak pantas seorang santri kagak sholatul lail. Yang kedua, sholat Imam Syafi'i pendek. Pendek maksudnya apa? Ukurannya 50 ayat.
50 ayat atau paling banyak 100 ayat. Menunjukkan bahwasanya Imam Syafi'i enggak menghabiskan semua malamnya dengan sholat. Karena Imam Syafi'i yufarrik lailahu, membagi malamnya 3. Yang pertama lil naum, yang kedua lil ibadah, yang ketiga lil ilm. Untuk tidur, ibadah dan ilmu. Ini yang penting ya. Jadi malamnya beliau pakai buat ngaji. Kalau kita buat mutolaah ya. Buat murojaah. Yang ketiga, beliau enggak lupa dengan umat muslimin. Ini ciri wali nih. Ciri-ciri aulia apa cirinya? Kalau berdoa kagak buat dirinya doang. Kalau berdoa pasti buat dirinya dan orang lain. Ya. Ciri aulia tuh ya. Kalau berdoa enggak berdoa buat dirinya doang. Makanya ada doa di antara doa yang dianjurkan, Allahumma gfir li ummati Muhammad. Ya, Allahumma arham ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kayak gitu. Itu kata ulama, siapa yang baca doa itu maka dapat pahala wali. Maksudnya apa? Ketika dia mendoakan orang lain dan dirinya sendiri, maka dia itu mendapatkan pahala kayak doa wali itu, sama. Tuh ya. Yang terakhir, Imam Syafi'i menggabungkan antara khauf dan roja. Nah, ini yang pernah saya katakan ya dalam pelajaran Manhajus Sawi. Para Sadaba Alawi itu mengedepankan khauf daripada roja. Artinya khaufnya mereka tekankan. Karena kalau orang sudah rojaknya apalagi rojak berlebihan, ya tenang Allah Maha Pengampun. Iya benar Allah Maha Pengampun. Cuman ente jangan ngadi-ngadi ya Allah. Ya. Kita punya orang tua baik orang tua kita, tapi jangan ngadi-ngadi sama orang tua kita. Karena Allah punya sifat jamal, punya sifat jalal. Ya. Kalau Allah Ar-Rahman, Allah Rahim, Allah Ghafar, itu sifat jamalnya Allah. Allahumma sholli alaihi wasallam. Ya, kalau Allah punya sifat jalal, nah maka kita akan dihukum dengan sifat jalalnya Allah, tuh ya. Nah, itulah pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Imam Syafi'i dan Imam Hasan Al-Karabisi. Ya. Kemudian su'ila Syafi'i radhiyallahu anhu an mas'alatin fasakat. Suatu hari Imam Syafi'i ditanya nih tentang suatu masalah, kemudian beliau diam. Fasakatah. Ya, kalimat fa ini maknanya apa? Ta'kib ya. Berarti ketika ditanya langsung diam, nggak jawab, nggak. Faqila lahu ala tujib rahimakallah. Tidakkah engkau mau menjawab? Semoga engkau merahmatimu, Imam Syafi'i. Faqala kata Imam Syafi'i, hatta adri al-fadla fi sukuti au fi jawabi. Saya akan jawab sampai, nah hatta maknanya ilah. Hatta adri, sampai aku tahu al-fadla, keutamaan manakah yang ada pada diamku atau jawabku. Ya. Jadi serba spontan nih, ditanya, ya Syafi'i kaif hadza kada wa kada, Imam Syafi'i fasakat, langsung diam. Ditanya kok nggak mau jawab gitu bahasanya. Mau nggak jawab? Imam Syafi'i mengatakan, ya, aneh mikir dulu kira-kira bagusan mana. Aneh jawab apa aneh nggak jawab. Jadi ulama begitu ya. Pelajaran yang bisa kita ambil pertama, ya. Pentingnya bertanya kepada ulama. Ya. Nih contohnya, orang ada masalah nanya ke Imam Syafi'i, nanyanya ke alim. Ya. Jadi pentingnya bertanya. Ahammiyatus soal. Ya. Yang kedua apa? Bertanyalah pada ahlinya. Nih beliau nanya sama ahlinya Imam Syafi'i. Ya. Kalimatnya su'ilah ya kan? Ya, kalimatnya su'ilah. Mana su'ilah? Ditanya. Berarti majhul pelakunya. Ada beberapa sebab ya kalau dimajhulkan suatu fa'il. Di antaranya satu, karena takut. Ya, karena apa? Takut. Biasa kalau orang anaknya nangis gitu, laporan bapaknya. Ya, siapa yang mukul? Dia dipukul gitu. Siapa? Nggak tahu gitu. Kalau dikasih tahu takut temennya yang mukul marah sama dia gitu. Yang kedua di antara sebab karena malu. Karena apa? Malu. Tuh ya. Di antara ketiga sebab karena nggak tahu, namanya siapa yang nggak tahu, wallahu alam. Nah berarti kepentingan di sini adalah apa? Bukan nama orang yang nanya, ya. Bukan orang yang nanya, berarti nggak ada pentingnya di sini. Yang penting Imam Syafi'i ditanya tentang suatu masalah, siapa kayak yang nanya gitu, ya. Nah yang kedua pelajaran apa, yang ketiga pelajarannya, kalau ditanya jangan buru-buru jawab, ya. Fakir qabla an ta'zima. Pikirin dulu ya, fakir awalan qabla an tatakallam. Ya banyak orang
Yang kalau ngomong dulu baru mikir. Ngomong dulu baru mikir. Imam Syafi'i enggak. Imam Syafi'i kalau mau ngomong mikir dulu gitu. Yang keempat, ya. Berarti pertanyaan yang ditanya bukan termasuk pertanyaan yang sifatnya fardu ain. Ya. Pertanyaan yang tanya bukan yang sifatnya pertanyaan yang fardu ain dijawab. Contoh, Imam Syafi'i, saya pengen sholat, bagaimana cara sholat? Wajib dijawab, nggak usah pakai pikir, jawab. Tapi kalau bertanya tentang masalah sesuatu yang memang sifatnya tidak fardu ain, tidak wajib dijawab, maka kita boleh memilih diam atau jawab. Apa? Ya. Yang keempat, yang kelima, ya. Qad yakunu sukutul alim, jawab. Terkadang diamnya alim itu dianggap sebagai jawaban. Ya. Kapan diamnya alim sebagai jawaban? Idza kana as-sa'il huwal jahil. Kalau yang nanya adalah orang jahil, fasukutuhu jawabuh, maka diamnya orang alim jawabnya. Ya, orang bodoh nanya gitu. Ya. Agak ngerti ilmu, ya nggak usah dijawab. Ya, daripada dijawab jadi fitnah tuh. Ya, makanya kembali lagi tadi, pelajaran besar Imam Syafi'i, nggak semua pertanyaan mesti dijawab. Ya. Wa qala Ahmad bin Yahya bin Wazir, kharaja Syafi'i rahimahullahu taala yauman min suqil Qanadil. Ya, suatu hari Al-Imam Asy-Syafi'i ya keluar dari pasar Qanadil namanya, ya. Pasar Qanadil di sini maknanya adalah lampu. Ya. Pasar Kenari kali ya. Pasar Kenari. Ya. Banyak lampu ya. Fatabi'nahu, kami ikutin Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i itu ikutin. Fa idza rajulun, ya, yusaffihu ala rajulin min ahli ilm. Tiba-tiba, nah faida tiba-tiba, kenapa ida tiba-tiba? Karena habis iza isim. Maka tiba-tiba, bukan apabila. Ada seorang laki-laki, ya. Dia membodoh-bodohkan seorang laki-laki dari ahli ilm. Ya. Jadi ada orang ngejelekin ulama gitu. Ada orang lagi ngejelekin ulama. Fata Syafi'iyyu ilaina. Kemudian Imam Syafi'i nengok ke kita. Iltafat Asy-Syafi'iyyu ilaina. Wa qala, apa kata Imam Syafi'i? Nazihu asma'akum. Jauhilah pendengaran kalian. An istima'il khana, dari ya pendengaran khana. Hal-hal yang membawa fitnah atau orang perkara yang keji. Ya. Jangan kalian dengarkan tuh perkataan orang-orang yang keji. Ya, kalau orang udah ngejelekin ulama, jauhin. Ya. Kama tunazzihuna alsinatakum anin nutqi bih. Sebagaimana kalian jauhkan lisan kalian dari membicarakan hal tersebut. Ya. Fa innal mustami' syarikul qail, karena orang yang dengar itu bersekutu dengan orang yang berbicara. Wa innas safih, ya, la yanzuru ila akhbasi syai'in fi ina'ihi, karena sungguh orang bodoh, ya, melihat kepada sesuatu, ya, yang busuk di dalamnya, fa yahrus an yafrughahu fi awiyatikum, ya, maka kemudian ia ingin, ya, menuangkan wadah-wadah tersebut kepada kalian. Ya, menuangkan isi kotorannya kepada wadah kalian. Ya, jadi kalau orang-orang busuk tuh dia otaknya punya ilmu yang mudorot, punya ya pokoknya busuk lah pikirannya, dia pengen narok di otak kita, di wadah kita, agak ngeracunin kita, ya.
Makanya selalu kita berdoa, Allahumma astur aibal ulama. Ya Allah, semoga Allah tutupkan aibnya para ulama, ya. Tuh. Walau raddat kalimatus safih la sa'ada zaraduha kama syaqiya biha qailuha. Tuh ya. Walau raddat kalimatus safih, seandainya dikembalikan kalimat orang bodoh itu, ya, pastilah bahagia orang yang mengembalikannya. Kama syaqiya biha qailuha, sebagaimana ya sengsaranya orang yang mengucapkan kalimat tersebut. Jadi pelajarannya yang pertama, ya. Seseorang tidak mengapa, ya. Seorang alim tidak mengapa berkunjung ke pasar. Ya, nggak apa-apa, main ke pasar nggak apa-apa. Ya. Ada bahkan orang alim yang dagang di mana? Di pasar, ya nggak masalah. Tapi minal muru'ah, termasuk muru'ah, ya, termasuk apa? Muru'ah yang perlu dijaga, ya, jagalah diri kita di tempat-tempat yang buruk, ya. Maksudnya boleh ke pasar, cuman jangan sering-sering ke pasar mulu. Kalau nggak ada hajat nggak perlu, ya. Yang kedua, ya, dianjurkan kita mengikuti ulama. Jadi kalau ulama kemana nih kita ikutin, itu kayak tadi tuh, ya. Jelas ya. Jadi kalau kita ngeliat ulama, boleh kita ngikut. Kemana nih ulama gitu, ya. Duduk dengerin, simak perkataannya. Yang ketiga, ya, wajibnya amar ma'ruf nahi munkar. Ketika ada orang jelekin ulama, fata Syafi'i, Imam Syafi'i noleh ngingetin, ya. Kenapa? Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa illam yastati fa bi lisani. Imam Syafi'i pakai apanya? Lisannya. Nazihu asma'akum, ya. Jauhkan pendengaran kalian, jangan dengerin orang-orang begitu gitu. Kenapa Imam Syafi'i kagak ngomelin yang ngomong? Hah? Fa illam yastati, karena nggak bisa. Imam Syafi'i nggak punya kuasa mungkin untuk mencegah orang yang ngomong. Tapi Imam Syafi'i punya kuasa untuk mencegah kuping yang dengar. Ya. Masalah contoh, kita ngelarang anak kita, ya. Kita ngelarang anak kita untuk nggak main, ya, susah. Kan anak kayak anak Kila, Muhammad, ntar gede nih, ntar bakalan ngedenger kalimat-kalimat yang nggak bener kan. Yang kita jagain orang yang ngomong apa anak kita? Orang jangan ngomong kata buruk ame anak aneh. Itu juga jangan ngomong sama anak aneh. Itu juga banyak kak yang aneh larang. Nggak usah capek-capek, bilang aja Muhammad, kalau ada orang yang ngomong nggak bener jangan dengerin. Kelar kak? Iya paham ya. Daripada neng ngelarang dia bakal ngomong begitu terus. Tapi kalau kita mencegah pendengar orang, zalik ahsan. Gitu. Jadi kita nggak bisa yang namanya menjaga anak kita agar nggak mendengar kalimat buruk, karena pasti kedengeran ntar di HP, di TV kan ya. Tapi kita bisa mencegah anak kita untuk jangan dengerin kalimat-kalimat yang nggak benar. Ini Imam Syafi'i ilmunya. Kemudian dikatakan di sini nomor 4, orang yang mendengar kalimat buruk atau gibah atau fitnah didengerin, mustami ya, bukan sami, mustami, orang yang nyimak, sama dosanya dengan yang ngomong. Ya, jadi kalau orang kedengeran mah nggak masalah, kedengeran. Tapi kalau orang nyimak, bahkan manggut-manggut gitu, oh iya ya, oh gitu, itu termasuk syarikul qail, dosanya sama yang ngomong. Yang kelima, ya, orang buruk biasanya menularkan keburukan. Ya, secara sengaja atau nggak sengaja. Ya. Kalau katanya Mahfuzat, su'ul khuluq yu'di, akhlak buruk tuh nular. Ya, makanya kalau ente mau jadi bener, duduknya sama orang bener. Ya. Ente di pondok, duduknya sama teman pondok, sama kayak teman pondok.
Tapi kalau ente duduknya sama ustadz, ente duduknya sama guru, sama sama guru insyaallah. Makanya su'ul khuluq yuk di. Yang jelek cepet banget keluar, tapi yang baik belum tentu. Iya. Kalau kebaikan susah. Yang terakhir ya, walau roddatil kalimatus safih la sa'adam. Kalau seandainya nolak tuh ya, menolak kalimat orang buruk akan membawa keberuntungan. Ya, dan berucap kalimat buruk akan membawa kesengsaraan. Nah, ya jadi begitulah ya kurang lebih ya kisah-kisah tentang para ulama yang ada dalam kitab Ihya. Ini pelajarannya begitu banyak. Ingat kembali lagi, kalau kita pengen menyampaikan kepada orang ya, kalau memang waktunya nggak panjang, satu pelajaran aja kita sampaikan. Ya. Kita mau ceramah apa nih, tentang apa, yang bahas apa ya, misalnya membahas masalah waroknya ulama dalam menjawab Imam Syafi'i tadi. Tambahkan kisah yang lain. Ya. Kisah siapa? Kisah Imam Malik radhiyallahu an. Ketika beliau tanya tentang masalah ilmu, 70 pertanyaan ditanya, yang dijawab nggak sampai 10. Ya. Sisanya wallahu alam, la adri, wallahu alam, la adri. Jangan malu mengatakan la adri. Ya. Apalah adri? Saya nggak tahu. Ya, la adri. Robi, la adri. Ya. La adri. Wallahu alam bis-shawab. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang manfaat dan mudah-mudahan Allah selamatkan kita fid dunya wal akhirah. Al-hazini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La bihaqqil Fatihah. Sirril Fatihah, karamatil Fatihah. Iftah lana abwabal khair wa akhtimna bil khair waj'alna wa dhurriyyatina wal hadirin min ahli khair. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الحمد للغفور ذي الغرور والفرد في الأمور وحماكة الحبور. وصلاة الله دواما وسلامه تماما على من يجي إماما ولأنبياء ختاما وعلى الأهل الكرام والصحب كالنجوم في قدوة المرام للعرب والعجام. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين يا رب. اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه عدل وآله والصحب عداد طش الصحب. والحمد للإله في البدء والتناهي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.